Om Yofi, seorang motivator ya Om. Udah Alhamdulillahirobbilalamin. berapa lama Om? Ya baru hitungan ya sedikit aja. Sedikit, 1, 2, 3. Dari tahun 2011 sebenarnya. Ya 2011. udah mulai. Tapi sebelum dari tahun 2011 sudah memberikan motivasi di kelas-kelas ya. Dari bentuknya seperti mini seminar gitulah. Oh Di gitu. kelas-kelas. Jadi kan saya kan memang awalnya itu kan ngajar bahasa Inggris ya. Nah, jadi sambil ngajar bahasa Inggris saya juga memberikan motivasi kepada siswa saya, kemudian kepada mahasiswa saya juga gitu kan, karena saya juga seorang dosen. Jadi sambil memberikan materi bahasa Inggris, kemudian saya juga memberikan motivasi. Jadi dari situ alhamdulillah terus terbentuk, terus muncul ide bagaimana kalau misalnya motivasi ini kita sebarkan lebih luas lagi, seperti itu dia. Nah, makanya alhamdulillah ya awalnya itu adalah membuat panggung sendiri. Jadi jangan berharap kita akan diundang oleh orang lain, jangan. Ya, kenapa? Karena nobody knows us. Ya, tidak ada yang kenal sama kita, gitu kan? Nah, makanya kita membuat panggung sendiri. Nah, dengan adanya panggung tadi, kemudian orang melihat, kita buat lagi panggung, orang melihat, gitu kan? Dan akhirnya begitu banyak mata yang melihat, dan akhirnya muncullah undangan satu persatu, seperti itu. Ya, sampai hari ini, alhamdulillah saya nggak pernah lagi buat event seminar sendiri. Karena apa? Karena alhamdulillah terus ada saja undangan-undangan, ya, dari mulai Aceh sampai Yogyakarta. Ya. Kalau menurut Om, motivasi itu apa Om? Ya, motivasi itu sebenarnya dari kata bahasa Inggris ya, yaitu dari kata motivate. Motivate itu artinya adalah mendorong, gitu ya. Nah, motivasi itu artinya dorongan. Nah, bagaimana kita bisa memberikan dorongan, ya, semangat, ya, kepada orang lain, ya, kepada diri sendiri pertama, kepada orang lain, ya, untuk apa? Untuk berbuat sesuatu. Misalnya apa? Untuk belajar misalnya, untuk bekerja misalnya, kemudian lagi untuk beribadah. Jadi saya punya ada 3B, ya kan, dalam motivasi, ya, 3B. B yang pertama adalah untuk belajar. Yang kedua apa? Bekerja. Yang ketiga apa? Yaitu beribadah. Gitu dia. Jadi motivasi itu tujuannya adalah untuk mendorong kita berbuat lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Nah, itu dia sebenarnya. Jadi Om, kalau menurut Om, perlu nggak sih memotivasikan orang biar lebih bersemangat, perlu nggak kira-kira? Udah pasti sangat perlu, ya. Sangat perlu. Contoh sebenarnya waktu kita di rumah ya, kita juga mendapatkan motivasi itu dari siapa? Dari kedua orang tua kita, ya kan? Nah, pasti Bang Ferdi juga pernah mendapatkan motivasi itu dari kedua orang tua, ya kan? Misalnya bapak kasih nasihat, Ferdi, kamu tuh harus belajar yang lebih giat lagi. Kamu tuh anak paling tua, kamu harus bisa menjadi contoh buat adik-adikmu. Kalau kamu sukses, maka adikmu juga akan sukses. Nah, itu adalah semuanya bagian dari motivasi. Nah, saya juga pribadi seperti itu, juga mendapatkan kata-kata motivasi itu dari siapa? Dari kedua orang tua saya. Gitu dia. Kamu harus rajin sholat misalnya, ya, supaya kamu bisa terjaga diri kamu dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik misalnya, seperti itu. Jadi itu sudah dimulai dari rumah. Makanya saya katakan motivasi itu sangat perlu, ya. Kenapa? Kalau misalnya orang berbuat tanpa motivasi, maka gerakan badan dia itu, action dia itu nggak bisa full gitu dia, tidak bisa optimal seperti itu. Nah, jadi saya sarankan, ya, jadi kita harus punya motivasi seperti itu. Nah, kalau motivasi, gimana caranya memotivasi diri sendiri Om? Ya, oke. Nah, bagaimana caranya memotivasi diri sendiri? Ini penting sekali, ya, karena banyak orang yang dia tidak tahu, ya, untuk memotivasi dirinya sendiri. Kalau misalnya kita memang dalam benak kita, ya, itu kita ingin menjadi orang yang termotivasi, maka bergabunglah dengan orang-orang yang punya semangat. Bergabunglah dengan orang-orang yang selalu punya aura positif, gitu dia. Nah, kalau misalnya kita bergabung dengan orang-orang yang selalu punya aura positif, maka sampai kapanpun ya insya Allah kita akan terus terjaga untuk punya aura positif, gitu dia. Coba kenapa? Karena lingkungan itu faktor pendukung sekali, ya, pembentukan pola pikir, pembentukan karakter kita, ya, kemudian action kita. Itu pasti akan terjadi pada diri kita. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi orang yang termotivasi, duduklah dengan orang-orang yang punya motivasi tinggi, supaya kita juga termotivasi. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka duduklah dengan orang-orang yang sukses, supaya kita bisa menjadi sukses. Kalau kita ingin menjadi orang yang alim, maka duduklah dengan orang-orang yang alim, maka supaya insya Allah suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang alim. Itu dia. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menjadi seperti apa, maka masuklah ke dalam komunitas itu. Gitu dia, oke? Misalnya Bang Ferdi jago ekonomi, gitu kan? Nah, saya pingin jago ekonomi,
maka saya harus deketin Bang Ferdi, gitu dia. Gitu dia. Saya harus deketin Bang Ferdi karena Bang Ferdi jago di masalah ekonomi. Lambat laun saya akan belajar. Udah otomatis karena namanya saya dekat sama orang yang jago ekonomi, tentu berbicaranya nggak jauh seputar ekonomi. Benar kan ya? Nah, saya orang bahasa Inggris misalnya. Bang Ferdi deketin saya karena Bang Ferdi mau belajar bahasa Inggris, gitu kan? Nah, pasti nggak akan lepas dari yang namanya bahasa Inggris perbahasan kita. Lambat laun, slow but sure, ya lambat tapi pasti. Ya, Bang Ferdi pasti akan tahu, bahkan akan bisa ngomong bahasa Inggris misalnya. Seperti itulah dia. Nah, jadi kita bisa menempatkan diri, gitu dia. Om, kopinya mana? Oh, itu dia. Mbak, kopinya mana? Kok malu-malu? Ya, oke, sip. Wah, ini luar biasa. Ini masih panas banget ya. Panas banget. Ya, ini kopi atau bandre. Nah, ini lokasi luar biasa ya. Nah, jadi saya sudah beberapa kali kemari. Nah, ini namanya adalah Feza Kopi. Ya, ini letaknya di jalan apa ini, Bang? Jalan Amal. Iya, Jalan Amal. Nah, saya udah ngerasain. Ya, tadi udah habis satu porsi, ini saya pesen lagi gitu ya. Pesen lagi. Nah, ini luar biasa. Kalau bisa pesen lagi sampai 10 kali. Iya, betul sekali. Biar cepet mana haji ya, Om. Jadi kalau misalnya ya kita ngopi di sini bawaannya santai gitu kan, sambil ada ide-ide kreatif, nah kita bisa sambil kerja di sini. Iya. Tempatnya nyaman, ya tempatnya nyaman. Jadi kalau misalnya Anda semua mau kemari, saya sarankan ya Anda datang kemari kapan saja, sangat recommended. Oh, jadi itu kayak dia. promosi ya? Promosi. Nah, Om, pengalaman Ya. Om sebagai motivator nih, kan udah ngisi ke berapa orang gitu kan. Ada nggak kepentok orang yang benar-benar dia tuh kayak udah putus harapan lah, Ya. gitu di dunia bisnis kah atau dunia apapun itu? Ya. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Nah, jadi saya pernah juga menjumpai orang yang curhat lah kita bilang ya. Kalau curhat. sampai mau bunuh diri pernah nggak? Ya, kalau mau bunuh diri sih enggak, Oh, enggak. tapi mungkin sempat ada ucapan. Oh, ya. gitu. Namun tidak langsung apa. Iya, iya. Tapi alhamdulillah dengan kita memberikan arahan-arahan yang ke arah positif, nah akhirnya dia akan berpikir ulang. Gitu, dia berpikir ulang. Jadi di dalam diri manusia itu kan dia ada kecerdasan otak, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual, gitu kan? Oke. Nah, jadi di dalam kecerdasan tiga kecerdasan ini ya kan yang membuat kita sukses itu bukanlah karena gara-gara otak kita. Jadi kalau misalnya kita sukses itu karena gara-gara sekolah kita misalnya kita no. Ya, Oh, tapi gitu. justru kata para ahli ya yang membentuk kesuksesan kita itu adalah kecerdasan emosi gitu dia. Ya, itu 80% itu dia. Kecerdasan emosi masih mengontrol emosi kita sendiri. Betul gitu. sekali, itu dia. Ada nggak orang yang pintar, tapi bawaannya marah-marah aja? Ada nggak? Banyak. Banyak. Nah, itu dia. Jadi itu terjadi gitu dia. Jadi kecerdasan emosi itu memang dia membentuk actionnya dari seseorang tadi. Nah, seperti yang pertanyaan saya tadi kan. Nah, orang yang pintar tapi bawaannya marah-marah aja. Dia pintar secara logika, dia pintar secara otaknya gitu kan. Tapi dia nggak bisa ngontrol emosinya. Makanya ada orang yang pintar bahkan dia mati gantung diri. Dia pintar, tapi mati gantung diri. Dia pintar, tapi terjun dari lantai 7, gitu kan? Kenapa? Karena dia otaknya dikuasai oleh masalah. Itu dia. Nah, jadi disinilah pentingnya kita ya mengontrol emosi kita. Makanya almarhum Zainuddin MZ mengatakan apa? Intinya adalah pengendalian diri. Itu dia. Dan saya sangat setuju dengan kata-kata itu. Ya, beliau menyatakan seperti itu. Nah, itu memang benar sekali. Ya, kalau bahasa saya mengatakan self control. Gitu dia, ya. Artinya adalah pengendalian diri, gitu dia. Nah, kalau misalnya langkah-langkah apa biasanya Om untuk memotivasi orang? Ada tekniknya nggak sih sebenarnya kalau gitu? Ya, oke. Jadi kita harus gini ya. Ketika kita ingin memberikan motivasi pada orang, ya kan, jangan duluan kita yang bicara terus. Jangan. Oh, jadi? Nggak boleh. Oh, gitu. Jadi konsepnya itu adalah seperti gini. Konsepnya itu adalah seperti dalam grammar bahasa Inggris ya. Nah, itu tidak boleh kita mengatakan I and you. Tapi harus you and I. You and I and you. I and you dalam grammar bahasa Inggris itu salah. Tidak boleh kita mengatakan I and you duluan. Oh. Tapi yang betul adalah you and I. Itu dia. Ya. You and I Feza Coffee. Iya. Oke. Nah, terus? Makanya pernah dengar lagu Scorpion, You and I Iya. just have a dream, gitu kan? Iya. Nah, Suaranya bagus loh. bagus kok saya nyanyi. Oh, bagus saja juga lah. Jadi you and I, apa artinya? Saya kaitkan dengan motivasi. You dulu bicara,
Gitu dulu. You dulu bicara. Jadi sambil dia bicara, oke, you are speaking, I am listening. Gitu dia, ya. You are speaking, I am listening. Jadi ketika nanti misalnya Anda tuh bicara, saya dengerin. Oke, nah, if you want to be a good man, if you want to be a successful man, please be a good listener. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, maka jadilah pendengar yang baik. Itu dia, oke. Jadi bagaimana tadi pertanyaan Bang Ferdi, ya, untuk memotivasi orang langkah-langkahnya, dengarkan dia. Nah, ketika kita mendengarkan dia, secara perlahan kita bisa memahami arah pembicaraan dia kemana, isi pemikiran dia kemana, isi benak dia kemana, gitu dia. Nah, kita akan bisa pelajari dari situ. Oke, nah baru kemudian setelah dia bicara panjang lebar, kata you and I-nya saya, baru kita ambil kesempatan kita untuk berbicara, menanggapi, gitu dia, ya kan? Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang ya datang ataupun teman gitu kan berbicara, dengarkan dia, tatap matanya, ya, pandang ke arah wajahnya, gitu.